Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cukti Faja Aurelita Mami dengan NPM 21031010203 dari Paralel D sesi D2 Grup C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 7 praktikum kimia fisika, yaitu modul adsorpsi isotermal. Tujuan praktikumnya yaitu yang pertama untuk mencari data adsorpsi isotermal dari suatu zat adsorpsi dari suatu larutan pada proses solid. Lalu yang kedua untuk mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap proses adsorpsi. Dan yang ketiga untuk menentukan konstanta pada persamaan Freundlich dan juga Langmuir. Secara umum, adsorpsi merupakan interaksi antara adsorbat atau zat yang diserap dengan permukaan adsorben atau zat penyerap yang biasanya merupakan padatan atau cairan. Isotermal adsorpsi sendiri menunjukkan konsentrasi yang bergantung pada kesetimbangan ion-ion logam antara larutan dan fase padat pada suhu tetap. Isotermal adsorpsi menggambarkan proses distribusi adsorbat di antara fase cair dan juga padat. Model adsorpsi isotermal ini digunakan untuk menentukan proses adsorpsi adsorben terhadap adsorbat. Untuk mengetahui hubungan data antara adsorben dengan konsentrasi larutan pada kesetimbangan digunakan model isotermal adsorpsi, yaitu model Langmuir dan juga model Freundlich. Persamaan Langmuir, isotermal Langmuir mendefinisikan bahwa kapasitas adsorben maksimum terjadi akibat adanya lapisan tunggal atau monolayer adsorbat pada permukaan adsorben. Dan persamaan Freundlich itu menggambarkan adsorpsi jenis fisika di mana adsorpsi terjadi pada beberapa lapisan dan ikatannya tidak kuat. Isoterm Freundlich ini juga mengasumsikan bahwa terdapat adsorpsi yang bersifat heterogen. Jenis-jenis adsorpsi ini ada dua, yaitu adsorpsi fisika dan juga adsorpsi kimia. Pada adsorpsi fisika ini, adsorbat akan terikat ke permukaan oleh gaya van der Waals yang relatif lemah. Adsorpsi fisika ini bersifat non-spesifik dan juga bersifat reversibel atau dapat dipisahkan antara adsorbat dan juga adsorbennya. Lalu untuk adsorpsi kimia yaitu adsorpsi yang melibatkan pertukaran elektron di antara molekul adsorbat dengan permukaan adsorben yang dihasilkan dalam reaksi kimia. Adsorpsi jenis ini bersifat spesifik karena hanya terjadi di antara sistem adsorbat hingga adsorben tertentu dan disebut irreversibel karena adsorban dan adsorbennya tidak dapat dipisahkan. Lalu macam-macam adsorben yaitu ada 3. Yang pertama adsorben polar, yaitu memiliki daya adsorpsi yang besar terhadap asam karboksilat, alkohol, alumina, keton, dan aldehid, contohnya yaitu alumina. Yang kedua adsorben non-polar, yaitu adsorben yang memiliki daya adsorpsi besar terhadap amin dan senyawa bersifat basa, yaitu contohnya silika. Dan yang ketiga adsorben basa, yaitu adsorben yang memiliki daya adsorpsi yang besar terhadap senyawa yang bersifat asam, contohnya magnesia. Lalu syarat-syarat pemilihan adsorben antara lain memiliki daya serap yang besar, tidak beracun, berupa zat padat yang memiliki luas permukaan yang besar, tidak boleh mengadakan reaksi kimia dengan campuran yang akan dimurnikan, dan tidak boleh larut dalam zat yang akan diadsorpsi. Lalu mekanisme adsorpsi sendiri yaitu pada saat permukaan adsorben bersentuhan dengan adsorbat, molekul-molekul adsorbat akan menempel pada permukaan adsorben. Selain itu, beberapa adsorban akan memantul kembali. Laju peristiwa adsorpsi disertai dengan laju peristiwa desorpsi. Saat besar laju keduanya sama, maka akan tercapai keadaan setimbang. Desorpsi sendiri merupakan peristiwa terlepasnya partikel adsorbat dari permukaan adsorben. Lalu di praktikum ini kita juga melakukan titrasi, di mana tujuan utama dari titrasi asam basa adalah untuk mengetahui konsentrasi larutan asam atau basa yang dititrasi. Larutan yang dititrasi biasanya belum diketahui konsentrasinya, dan konsentrasi larutan yang dapat diketahui menggunakan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Lalu untuk karbon aktif merupakan produk dari proses aktivasi karbon yang kemampuan penyerapannya lebih tinggi daripada karbon biasa. Lalu aplikasi dalam dunia industri yang pertama yaitu pada sistem penjernihan air, yang kedua sistem penyerapan limbah sebagai katalis reaksi, dan yang ketiga penyimpanan gas hidrogen sebagai energi alternatif yang digunakan untuk pembangkit listrik.
Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi yaitu ada luas permukaan, di mana semakin luas permukaan adsorben maka semakin banyak zat yang terabsorpsi. Lalu yang kedua ada temperatur, di mana semakin tinggi temperatur, daya serap adsorben terhadap adsorbat akan semakin meningkat. Dan yang ketiga ada konsentrasi adsorbat, di mana semakin besar konsentrasi adsorbat dalam larutan, maka semakin banyak jumlah substansi yang terkumpul pada permukaan adsorben. Lalu yang keempat ada waktu kontak, di mana penentuan waktu kontak yang menghasilkan kapasitas adsorpsi maksimum terjadi pada waktu kesetimbangan. Lalu prosedur percobaan pada praktikum adsorpsi isotermal ini yang pertama menyiapkan 6 buah Erlenmeyer dalam keadaan bersih dan kering. Lalu yang kedua membuat larutan asam asetat N/2 atau 0,5 N sebanyak 100 ml. Lalu yang ketiga membuat larutan asam asetat dengan konsentrasi N/4, N/8, N/16, dan N/32 masing-masing sebanyak 50 ml dengan cara mengencerkan asam asetat N/2. Lalu yang keempat, memasukkan masing-masing 2 gram karbon aktif ke dalam 6 buah Erlenmeyer dan beri tanda tiap Erlenmeyernya. Lalu selanjutnya, tutup semua Erlenmeyer dengan menggunakan kertas coklat, kemudian dibiarkan selama 1 jam hingga tercapai kesetimbangan. Lalu kocok Erlenmeyer secara periodik. Lalu saring dengan menggunakan kertas saring dan filterat yang didapatkan, kemudian ditambahkan indikator PP sebanyak 1 tetes untuk dilakukan proses titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai modul 7 praktikum kimia fisika adsorpsi isotermal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.